balik lagi bareng dengan komunitas musisi Balikpapan yang seru banget nih pemirsa. Oke, kita lanjut di segmen yang kedua, ngobrolin soal komunitas musisi Balikpapan. Kayaknya dari juru bicara di antara bertiga ini Bapak yang di tengah ya. Ya. Iya, Bisa. untuk komunitas musisi Balikpapan ini dari 2011. Yap. Berarti ke 2020 kira-kira udah 9 tahun ya? Kamu kan bisa ngitung. Oh iya betul. Aduh, baru kali ini hostnya ya. Bisa berhenti nggak Bu produser? 9 tahun berjalan. Dari 9 tahun ini, dari 1 tahun ke 9 tahun, pencapaian apa aja yang dicapai oleh KMB yang menurut KMB itu ada progres? Oke. Saya mau menjawab secara formal atau secara isi hati? Formal aja. Secara formal ya. Oke. Kalau secara formal, progresnya semakin banyak. Dari 7 beliau dirikan gitu. Saya ditelepon apa? Sampai sekarang udah 200 lebih. Progresnya yang saya lihat cuma Iya. itu. Oh gitu. Ya. Dan dari 200 itu, Enggak 200 kayaknya Pak. 200-an ada. Enggak, hampir 400 Pak. 200-an. Oh, Artinya 200 ke atas. Oh, iya. Ya, ya. Kubu banyak. Iya. Ya, bahkan saya pun mendengar ada yang mau membuat aliansi Iya. ya sebagai bentuk perlawanan KMB. Ya saya persilahkan. Oke. Kita lihat. Tapi santai aja kali. Ya, kalau saya mah santai. Iya, Ya. siap. Pakai prinsipnya Rasulullah, kalau nggak ditantang gak usah ngelawan. Wah, luar biasa. Yang sebelahnya nih kayak lebih bijak ya. Ini Devi mau tanya, dari 2011 ke 2020 kayaknya ini perjuangan untuk membangkitkan KMB ini yang lebih ditanyain. Keren. Jangan nangis, Pi. Dulu banyak janda. Iya benar. Tapi benar, isinya banyak janda. Janda dan duda banyak Serius, dulu benar. di KMB itu. Iya. Dengan berdirinya KMB itu, alhamdulillah sekarang masing-masing sudah menemukan pasangan. Benar pasangannya. Jadi ya KMB itu banyak gunanya ya. Iya. Iya, banyak. Janda dan duda ya. Jadi ya itu salah satunya lah. Ada juga yang Oh, mungkin dapat jodoh di KMB itu ada juga sendiri yang ya. dapat jodoh di Banyak, KMB. lebih banyak. Jadi Contohnya? perkembangan selama dari 2011 ke 2020 ini saya menghadiri acara pernikahan teman-teman itu luar biasa banyak. Luar biasa. Banyak banget. Kalau bicara dari jodoh tadi ya. Jadi tetap ada progres. Kita tetap semangat mau bikin aliansi, mau bikin ali saksofon, mau bikin ali Ali apa jagat. aja, terserah aja. Bang Ali Jagat, sorry canda tadi. Jangan nonton. I love you. Terus Jadi pada intinya kayak gini. Tujuan awal KMB itu cuma untuk silaturahmi, ngumpul-ngumpul. ya, itu tujuan awal ya. Tujuan awal. Tujuan awal. Artinya dengan berkembangnya waktu, pergantian pengurus, punya visi masing-masing. Jadi sampai terbentuk kubu-kubu itu juga nggak ngerti. Kubu itu mau bertujuan apa gitu. Tujuannya apa? Mau melawan KMB yang mau dilawan apanya? KMB dulu cuma wadah. Oke, cuman wadah untuk musisi-musisi Balikpapan. Yang mau ngumpul silakan, yang nggak mau ngumpul ya monggo. Gitu kan ya Wan ya. Dan di dalamnya banyak yang curhat datang ke saya ya. Kebetulan datang ke tempat saya berada di pohon toh. Sebutin aja nggak Di apa-apa. Algaris. Oke, Algaris. Saya Algaris sebagai ya. owner Algaris Production. Nah, terus mereka banyak ngerasa terdiskriminasi, Oke. ngerasa terbuang atau gimana. Akhirnya mereka berkubu di judge masalah harga yang murah apa segala macam. Dan di situ saya tegaskan, nggak usah kita bahas masalah harga. Kamu punya skill tinggi, harga dirimu rendah, percuma. Oke. Lebih baik skillmu biasa, tapi harga dirimu tinggi. Oke. Ya. Mungkin itu pesan yang buat yang sok selalu mengaku skill tinggi tapi masih terima bayaran 150.000, maaf, kalian bullshit. Ini 150.000 pakai angsu nggak? Bahkan pakai angsul. Iya, itu kalau dari musisi-musisi sendiri harapannya kan yang pengen ke depannya lebih baik lagi ya kan. Taraf hidupnya juga lebih bagus lagi. Pengen kan seperti itu. Iya. Nah, ini kita ngobrolin soal musisi-musisi reguler ya kan. Tapi sebenarnya intinya dari komunitas musisi Balikpapan ini sebagai wadah sih untuk berkumpulnya musisi-musisi Balikpapan yang mana kita bisa belajar bareng. Iya.
ya kan? Saling Yang sharing. pertama saling silaturahmi, Betul. terus yang ketiga itu dapat jodoh tadi ya, Pi? Iya. Berbagi info, Heeh. berbagi job. Iya. Benar banget itu. Iya benar ya. Iya, benar. Kadang-kadang Saat Bang Isman nggak benar. bisa, Heeh. otomatis kan pasti telepon drummer lain nih. Betul. Bisa gantiin gua nggak di sini? Betul banget. Nah, itu salah satu fungsi dari komunitas musisi Balikpapan. Tapi sebenarnya kalau mau fungsi yang besarnya sih kalau dilihatnya ini kayak semacam berbagi ilmu antar teman-teman. Ya. Ya kan, apalagi dengan alat musik yang kalau mau dibilang di Balikpapan ini kurang, seperti saksofon gitu kan, dari biola sendiri. Pemainnya maksudnya? Iya, pemain-pemainnya, Oke. mungkin perkumpulannya. Apakah itu di KMB sendiri diberikan wadah? Dan sekarang ini gimana? Ada perkembangan yang lebih lanjut nggak? Oke, siapa yang jawab nih? Oh, pikir oke. Gini, KMB itu komunitas musisi Iya, betul. Balikpapan. Musisi global tuh. Oke. Ya. Apapun di situ, mau kamu hanya bisa mengetuk ketukan sendok dan garpu, monggo. Masuk. Oke. Semuanya Iya, ya. metronom termasuk musik. Oke. Itu termasuk birama. Oke. Di sini kita bicara musik. Musisi, bukan bicara komunitas musisi reguler Balikpapan, karena yang selama ini yang selalu dibahas harga. Tolong dong yang bisa ngalahkan saya appreciate, saya angkat topi. Oke. Beneran. Karena dari dulu Ini kayak jadi tegang banget ya, Pak ya? Bukan. Apa masalahnya gini? Seperti nggak dihargain seorang Bang Isman, Iya. seorang founder yang ngebangun ini yang benar-benar apa ya? Aku nggak pernah pakai baju KMB. Serius deh. Aku nggak pernah. Karena aku Tapi- bilang ya KMB ya udah aku. Ada di hati. Iya, ya. bukan ini sebagai image-nya. Oke, siap. Ya. Tadi tuh memang kok aku jadi bingung ya menghadapi Abang Awan yang luar biasa dan berapi-api ini. Kita lanjut dari harapan kedepannya deh untuk dengar-dengar kan di sosial media banyak menciptakan lagu itu ya. Gini, kalau harapan kedepannya, saya berharap pemerintah kota. Kalau yang sekarang maaf, ya yang sekarang yang ke depan, Yang saya kedepan berharap ya. banget. Oke. Saya berharap banget bisa bersinergi dengan baik. Bagaimana mengapresiasi musisi Balikpapan, terutama ya khususnya musisi Balikpapan. Karena biar bagaimana buat mungkin Bapak yang akan terpilih, kita juga punya ilmu, Pak. Sama dengan pengacara dan dokter. Oke. Kita juga belajar, buku kita juga tebal. Dan ingat, musik kebutuhan premier. Nah, luar biasa. Kita lanjut ke Pak Guru. Wah, ngomongnya Pak Guru. Mr. Yayan Piano. Ini kan bergelut di dunia pendidikan ya, Pak ya. Apalagi pendidikan musik. Ini untuk minat dari anak-anak dari usia berapa tuh ya, Pak ya, kemarin? Kalau dari yang saya pelajari untuk musik itu mulai usia 9 tahun. 9 tahun untuk ya? diajarkan alat musik. Oke. Mulai dari usia 5 tahun itu untuk memperkenalkan audio suara. Oke. Jadi untuk minat musik kalau di Balikpapan, selama saya berada di Balikpapan, itu untuk minatnya udah sangat bagus. Oke. Cuman kalau dari saya pribadi mengamati untuk media ataupun wadah itu masih kurang. Nah, kalaupun ada itu tanda kutip ya pasti mahal Oh, iya, betul. untuk belajar. Nah, Ini kemarin saya sempat kan wawancara dengan para musisi-musisi tradisional. Ya. Kalau kita lihat di luaran itu kan anak-anak SD, SMP aja udah ngerti main angklung gitu ya, dia gamelan. Pengennya sih kedepannya untuk dunia pendidikan ini dari anak-anak sekolah ya bisa ada lah ajaran buat HP, ya gitu-gitulah. Ya. Kira-kira itu lampu-lampunya ada nggak gitu ya Pak? nanti ya? ada lampunya dari KMB sendiri. Wah, amin, mudah-mudahan kita bisa ya. Karena Amin, itu amin, amin. kebetulan Heeh. itu salah satu wacana kita ya. Bang Iya. Wawan. Amin. Insya Allah bukan jadi Ke depan. wacana. Ya. Saat ini Ya, wacana. Saatnya wacana. Target. Jadi Target- ke depan target tempatnya. kita akan melaksanakan edukasi Oke. baik dari musik tradisi, musik modern, baik dari semua instrumental. Oke. Nah, jadi kita akan edukasikan ke semua pelajar di Kota Balikpapan dan Oke, bahkan untuk mahasiswa.
Oke. Itu dari KMB Kebetulan, sendiri. ya, karena kebetulan juga kan ini kan mereka kami ini apa Bang Isman, terus ada juga teman kami yang namanya Angkasa. Iya. Itu kan dia sebagai anu banget ya, Jesse. Banyak sih yang bisa ngejelaskan secara anatominya Oke, apa iya. segala macam bisa. Karena kan pasti butuh yang namanya regenerasi. Oh iya. Sangat butuh sekali. Heeh. Dan untuk dari pemerintahan sendiri, khususnya di dunia seni musik ya, Ya, di pendidikan. apakah sinkron dengan hati Bapak sendiri sebagai pengajar? Kalau Ini kayak sensitif banget pertanyaan saya ya. nggak apa-apa. Kalau di pemerintahan untuk di kota, kalau saya pribadi mengamati untuk apresiasinya sih masih kurang. Oh gitu. Karena pengalaman kebetulan saya di Jogja kuliahnya, untuk apresiasi dari pemerintahnya sendiri sangat luar biasa, terutama dalam membangun atau mengadakan event untuk pelajar-pelajar. Terakhir itu pemerintah pernah mengadakan event untuk pelajar khususnya musik tradisi itu di tahun 2015. Oke. Dan setelahnya itu nggak ada lagi. Berarti udah lewat 5 tahun dong ya. Iya. Jadi Oke. setelah itu nggak ada lagi. Mudah-mudahan harapannya nanti dari KMB Harapan ke sendiri depan bisa lah ya. dari KMB dan mungkin support juga dari pemerintahan, dari dinas-dinas terkait untuk membangunlah hal-hal yang seperti itu. Oke, siap. Harapan dari teman-teman sih ekspektasi ya lumayan tinggi ya kan. Tapi mudah-mudahan sesuai dengan impian Amin. kita semuanya. Amin. Amin. Nah, ngobrol-ngobrol nih kita soal tadi masalah anak-anak yang hobi musik dan segala macam. Ini dengar-dengar kayaknya dari KMB sendiri mau ada something ini ya. Bagaimana Pi? Untuk mengajak anak-anak. Sebetulnya itu di ranah yayasan. Oke. Kenapa yayasan? Karena KMB selama ini bergerak mau menyelenggarakan event-event itu selalu gagal karena tidak mempunyai badan hukum. Nah, ini dia. Ini kayaknya pengetahuan buat kita semua dan juga buat pemirsa yang punya komunitas. Ini untuk komunitas-komunitas di Balikpapan itu sebenarnya harus punya lembaga hukum ya. Badan hukum. Oh, badan hukum. Badan Sorry. hukum. Ya. Lembaga hukum besar banget. Iya, badan hukum, Pak. Maaf, Pak. Kementerian Santai, Hukum Pak, sekarang. santai, Pak. PBB gede lagi. Aduh, nggak habis ya kalau dibahas. Punya badan hukum. Ya. Iya, fungsinya apa? Selama ini KMB bergerak dengan swadana ya. Ya. Artinya kadang-kadang kita mesti minta sama anggota, patungan apa dan sebagainya. Sulit sekali untuk dapatkan sponsor atau bantuan-bantuan itu. Jadi ada yang menyarankan kalau berbentuk badan hukum lebih mudah untuk mengajukan bantuan, proposal atau apapun termasuk ke pemerintah. Bahkan kita bisa bikin universitas loh, Bisa, yayasan loh. bisa. Jadi di situ ada bidang pendidikan yang di bawah yayasan juga. Artinya di situ kita bisa berdiri perguruan tinggi sejauh hubungannya dengan musik. Ya, siap. Jadi guna yayasan adalah di situ di awalnya itu diniatin untuk mendanai KMB sebagai payung hukum juga, sebagai badan yang mencarikan dana buat KMB supaya bisa menyelenggarakan event sendiri tanpa bantuan-bantuan. Ya bantuan tetap dibutuhkan tapi tidak memberatkan teman-teman di KMB. Tidak perlu lagi teman-teman itu patungan untuk buka bersama, untuk apa dan sebagainya. Makanya rencananya KMB mau bikin leasing. Leasing KMB. Finance ya. Oke, nanti kita bakalan lanjut lagi nih ya, pemirsa. Tentunya kita akan Devi juga akan bagiin kita lagi. Devi juga bakalan bagiin film-film terbaru apa aja yang bakalan nanti tayang untuk selanjutnya. Tapi boleh deh pertanyaan terakhir dulu ya sekali untuk KMB sendiri saat sekarang ini yang sudah bergabung dari beberapa instansi atau dari beberapa terkait kayak model universitas, sekolah atau mungkin ada sanggar. Kalau di Balikpapan ngomong sanggar itu ini ya, Sanggar pisang ya, goreng. pisang goreng. Kayak begitu. Ote-ote. Kayak begitu. Dari beberapa elemen aja yang sudah tergabung di KMB. Siapa yang jawab? Ya, yang Oh ya. Yang paling bijak ya. Karena hubungannya saya nggak bijak ya. Enggak, Pak. Bijak Bapak. Saya keras banget kayaknya. Kalau untuk dinas ya atau kampus ya, Iya. untuk Udah kampus ya. sudah ada juga. Mm-mm. Terus untuk dinas
sudah ada juga dari dinas pariwisata Betul, yang udah siap. mulai membuka diri. Mhm. Terus untuk sanggar ada juga. Oh Jadi yang iya. di bawah naungan dinas Oh, pariwisata oke. juga. Itu ada yang, Contohnya yang- kalau nggak salah kemarin ada yang iya pengajar disabilitas juga ya. Ada. Ada di KMB juga ya. Ada. Oke, siap. Untuk anak-anak musisi jalanannya Musik jalan juga ada di Juga ada. KMB. Ada. Ada. ya alhamdulillah udah lengkap semuanya di Dan sedikit KMB. tambahan tadi untuk komunitas juga sudah ada kayak komunitas sekso juga ada, komunitas gitar Oke, ada GCI-nya Balikpapan, terus IDB. untuk Indonesia Balikpapan Drum. Jazz juga. Just lover itu ya. Oke. Banyak sih sebenarnya. Banyak banget ya. Alhamdulillah. Jadi kalau mau Tinggal- gabung gampang aja nih buat teman-teman dan pemirsa TV Berubang yang ada di rumah yang punya bakat musik, yang punya selera musik dan pengen gabung, pengen dapetin ilmu yang lebih lagi dari teman-teman kita yang siap membantu kalian semua, tinggal follow aja Instagramnya ada di bawah sini. Ya, itu udah muncul ya. Follow aja dulu. Dan Debbie bakalan balik selepas trail yang mau lewat berikut ini. Baik pemirsa, salah satu film terbaru yaitu Rabbit Peter 2, capture kedua yaitu Runaway. Film petualangan komedi animasi action ini berkisah tentang petualangan keluarga kelinci yang tertangkap karena mencuri banyak buah di pasar. Kayak film dongeng zaman dulu ya. Dan pengisi suara film ini adalah Rose Byrne. Rose Byrne, ada Domhnall Gleeson juga, ada David Oyelowo hingga PJ Miller. Ini dia trailer.